Shalom jemaat dikasih Tuhan. Happy Sunday. Haleluya. Puji Tuhan untuk kesempatan kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu it's all about God grace. Amen. Yang tadi kita sudah nyanyikan bahwa hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, semua karena anugerahnya. Ya, saudara dikasih Tuhan, hari ini seringkali saya melihat di sosial media ya, hari-hari ini banyak sekali orang yang seringkali berpikir bahwa kematianlah akhir terburuk. Ya, makanya kalau saya lihat scroll di sosial media itu banyak sekali tips-tips untuk hidup sehat. Ya, setuju saudara ya? Ya, untuk supaya menghindari ya yang namanya mati muda ya. Jadi kebanyakan saya lihat tuh, ntar inilah disuruh makan daun apalah itu ya, banyak ya. Tetapi saudara, banyak orang juga termasuk orang Kristen tidak menyadari bahwa yang terburuk bukanlah kematian. Tetapi hal yang terburuk adalah kehidupan tanpa Tuhan. Setuju saudara? Sudah jelas waktu meninggal nanti atau kita dipanggil Tuhan, kalau hidup tanpa Tuhan saudara sudah tahu perginya kemana, yaitu ke huruf yang mulainya H, ya bukannya S, ya tahu ya saudara. Tetapi saudara, bukan hanya waktu akhir atau kita saat kita dipanggil pulang, tetapi waktu kita di bumi ini pun tanpa Tuhan hidup kita ini tidak ada harapan. Hidup kita ini kosong. Ya, hidup kita ini saudara tidak punya makna. Bahkan ada banyak orang depresi, putus asa saudara. Lumpuh kehidupan kita tanpa Tuhan. Dan itulah sebenarnya yang terburuk. Itulah sebenarnya yang seharusnya kita hindari saudara. Oleh sebab itu saya bersyukur kalau tahun ini Bapak Gembala kita mencanangkan soal iman. Itu yang paling penting dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita saudara. Ya, itulah iman yang paling kita harus utamakan di dalam perjalanan kehidupan Kristenan kita, saudara. Dan saya bersyukur kalau tahun ini adalah tahun di mana kita diingatkan lagi soal iman, saudara. Karena memang sepenuh hati saya percaya dan saya juga yakin saudara juga percaya kalau kehidupan saudara dan saya masih ada di dalam perjalanan yang Tuhan mau kita lewati, itu semua karena iman. Kita bisa berani melangkah hari-hari yang cepat juga, ada perubahan, ketidakpastian, itu semua karena iman, saudara. Saudara setuju? Ya setuju banget saudara. Oleh sebab itu saudara, ya waktu kita bisa bergerak kepada apa yang Tuhan mau, kita harus benar-benar sadar itu bukan karena uang kita. Bukan karena kekayaan kita atau kedudukan kita atau status sosial kita, tapi benar karena iman. Dan hari ini saya ingin membagikan, diingatkan kembali pentingnya iman yang tak tergoyahkan. Ya, amin saudara. Kita penting punya iman yang tak tergoyahkan. Ada seorang ibu namanya Diane Doko Kim. Dia seorang penulis saudara. Ya, suatu saat suaminya ini menerima satu kenyataan bahwa dokter menganalisa anak sulungnya ini kena autism. Dan satu kenyataan yang tidak mudah saudara, karena dokter sudah memberikan diagnosanya dan warning kepada mereka bahwa seumur hidup ini anak ini ya harus mereka tanggung, mereka harus rawat. Saya nggak tahu berapa persennya, tetapi kenyataan ini membuat mereka itu sedih. Bukan cuma sedih tapi cemas, marah, ada ketakutan saudara. Tetapi saudara, dalam perjalanan mereka menerima kenyataan ini, mereka sanggup menampung semua emosi negatif itu dan percaya bahwa Yesus itu adalah penyembuh hati mereka saudara. Dan akhirnya orang tua yang terluka karena keadaan yang harus dihadapi anak sulungnya ini, ya, tetapi dia tetap punya iman, dia menulis buku. Ya saudara, kalau lihat nih, kalau mungkin pernah baca ini, Unbroken Faith namanya. Ya, iman yang tak tergoyahkan, unbroken faith. Di situ dia menuliskan betapa bergumulnya dia mengaku susah banget mengadjust impian-impian
ya. Ini adalah anak yang berkebutuhan khusus, tetapi saudara, apa yang terjadi? Dia punya satu iman bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi ada purpose-nya. Ya. Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Kasih-Nya dan kesetiaannya tidak berkesudahan. Oleh sebab itu saudara, Unbroken Faith Books ini menjadi berkat. Ya, menjadi bisa dipakai oleh semua orang, ibu-ibu yang punya kebutuhan khusus ini, dan menjadi kekuatan, saudara. Nah, iman seperti ini yang kita harus miliki, saudara. Setuju? Iman di mana didasarkan pada kehidupan baik atau buruk, atau kehidupan tidak menyenangkan atau menyenangkan. Iman yang sepenuhnya didasarkan dari pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan janji Tuhan. Bukan sekedar iman datang ke gereja, atau bukan sekedar kita nyanyi-nyanyi, saudara, hari Minggu tok, tetapi iman yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin, saudara. Seperti ibu ini, inilah iman yang harus saudara dan saya wariskan kepada anak-anak kita. Ya, menjadi legacy iman yang tak tergoyahkan, saudara. Amin. Saudara mau, saudara? Ya, saya pun mau. Saya mau anak cucu saya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Aduh, saudara. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, bukan cuma generasi yang di bawah kita, tapi generasi kita pun tanpa Tuhan, aduh amburadul, saudara. Ada orang tua yang baru-baru ini saya lihat ya, dia menyakiti anak yang baru umur 2 bulan, saudara, babak belur, 2 bulan, saudara. Tapi biarlah kita, ini menjadi satu contoh buat kita. Iman yang kita wariskan buat generasi kita di bawah, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Iman di mana yang kita bisa kembangkan, yang kuat, yang teguh, yang tidak terombang-ambing oleh berbagai tantangan dan cobaan, saudara. Ini yang menjadi satu fondasi kehidupan spiritual kekristenan saudara dan saya. Sehingga kita bisa tetap bertahan, terus maju di dalam rencana Tuhan, sehingga pada saat nanti Tuhan datang, kita dikatakan well done anakku. Ya, siapa yang mau dikatakan well done? Bukan steak well done, saudara ya. Tapi juga iman kita well done, saudara. Jangan kalau mau bilang steaknya well done, tapi imannya ya. Tapi iman kita bukan diketemukan well done. Ya, nggak ada tuh yang becek-becek darah-darahnya ya. Well done, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar satu kisah. Ya, ini kisah sebenarnya ditemukan Matius, Markus, Lukas, tapi khusus di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini kita mau belajar iman, atau diingatkan lagi iman yang tak tergoyahkan, saudara. Ya, sharing firman kali ini kita mau kembali di-refresh lagi. Kita baca di Markus 4 ayat 35 sampai 41, saudara. Kita mau belajar di mana dari ayat ini kita mau tahu bagaimana membangun iman yang tak tergoyahkan. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41, saudara bisa baca. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke belakang, ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, benar-benar kisah ini yang menonjol adalah yang kita bisa pelajari tentang iman dari cara pengikut Yesus menanggapi badai di Laut Galilea, ya saudara. Ingat saudara bahwa mayoritas
pengikut Yesus itu adalah seorang nelayan, ya. Mereka adalah seorang nelayan. Seharusnya mereka sudah kurang lebih tahulah ada badai yang bisa terjadi di suatu lautan. Bukannya totally sama sekali tidak tahu. Tapi saat itu memang saudara, badai tofan yang mengamuk di laut Galilea itu tidak biasa. Ya, dia sangat dahsyat, dikatakan di situ sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk sampai ke dalam perahu. Sehingga perahu itu penuh dengan air. Dan mereka mulai panik, mereka mulai ketakutan. Tetapi kepanikan dan ketakutan mereka ini terjadi berlebihan, saudara. Hingga apa yang terjadi itu menguasai keberadaan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang seolah-olah mereka bukanlah seorang nelayan. Mereka menjadi pribadi yang seolah-olah mereka tidak tahu sama sekali keadaan di laut, saudara. Ya, sama sekali lupa atau sama sekali tidak tahu, tidak punya pengetahuan dan pengalaman mereka di laut. Dan saudara, seringkali kita pun seperti itu kan. Ya, kalau ada di dalam badai atau badai hidup, ya waktu ada badai hidup yang menimpa hidup kita, seringkali kita lupa, saudara. Waktu udah mulai nggak stabil, ya keamanan, kenyamanan, kehidupan kita, seringkali kita lupa bahwa kita ini pernah mengalami satu pengalaman yang kaya dengan Tuhan. Kita punya pengetahuan dengan Tuhan, tapi seolah-olah kita nggak punya, saudara. Itu sama seperti yang terjadi oleh murid-murid Yesus di saat itu. Ya, nah saudara, apa yang kita bisa pelajari bahwa yang pertama untuk mencapai iman yang teguh adalah kita mesti mengenali ujian penilaian dari Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 5 ayat 5 katakan apa, saudara? Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap teguh dalam iman? Ujilah dirimu sendiri, atau tidakkah kamu yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu, kecuali jika kamu tidak tahan uji. Saudara, ketika kita berbicara soal iman, salah satu aspek pentingnya adalah objeknya. Seberapa besarkah Allah bagi kita? Kalau kita tidak melihatnya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa diandalkan, maka kita nggak bisa mengharapkan apa-apa, saudara, untuk Tuhan melakukan sesuatu. Tetapi waktu mata iman kita terang benderang, kita bisa lihat Allah itu maha kuasa, pasti kita datang kepada Tuhan. Pasti kita berseru kepada Tuhan. Ya, pasti kita akan panggil Dia, saudara, untuk melakukan segala sesuatu bagi kita. Untuk kita ditolongnya. Ayat 35 tadi kita baca bahwa siapa yang mengundang? Atau siapa yang mengajak? Yesus sendiri kan. Yesus mengajak muridnya untuk ke seberang. Marilah kita ke seberang. Yesus tahu bahwa di laut itu akan terjadi badai. Setuju, saudara? Bukannya Yesus nggak tahu. Yesus tahu. Ya, Yesus tahu. Tapi orang-orang nggak tahu ya, maksudnya muridnya nggak tahu, nggak kayak sekarang nih, udah mau ada event, buru-buru ramalan cuaca. Seru, kalau sekarang seru sebenarnya, saudara. Kalau dulu deg-degan, kalau sekarang masih rada-rada seru. Oh, ramalan cuaca, kayak kemarin kita Floris ya, kita bersuka cita, ada pembelajaran yang kita terima, fellowship. Itu kita berdoa ya, aduh nih mau hujan, kita sedangkan mau di taman, di park. Kita berdoa dari Senin, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, seru juga, saudara, akhirnya kita jadi dekat sama Tuhan. Tetapi saat itu memang gak ada ramalan cuaca, hanya Yesus yang tahu ya. Nah saudara, ternyata murid Yesus membutuhkan badai besar untuk melihat seberapa mereka mengenal Yesus. Ya, kita pun juga seperti itu, saudara. Tuhan seringkali ditampilkan sebagai pribadi yang menguji iman kita. Dan kita seperti pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita membutuhkan badai besar untuk melihat seberapa besar kita mengenal Dia. Kita mengenal Yesus. Ya. Tuhan izinkan ada badai besar sehingga kita bisa melihat seberapa besar kita mengenal Tuhan. Saudara, seringkali orang itu berpikir badai besar itu datangnya dari unpredictable situasi. Ya, kalau kerjaan hilang langsung, aduh aku
terkena badai besar. Atau misalkan ada orang yang kita kasihi terus pergi, aku terkena badai besar. Kayaknya kadang-kadang jadi kayaknya kehidupan kita aman-aman aja, tidak berjaga-jaga. Padahal saudara, badai yang besar itu bisa terjadi bukan hanya unpredictable situasi, saudara. Badai yang besar bisa juga timbul karena kadang-kadang kita tidak menyadari. Misalnya saudara, apa saudara? Blind spot kita ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari badai bisa timbul dikarenakan hal-hal yang awalnya sederhana. Ya, misalnya luput dari penglihatan kita atau ada blind spot. Kita ini punya blind spot saudara, tapi kadang-kadang kita biarkan itu terjadi, kita unaware saudara. Misalnya ada suami istri ya, sudah tahu misalnya suaminya sukanya apa. Tapi si istrinya, ya saya ngomongnya saya lah misalnya saudara, saya nggak ngomong istri lain. Misalnya saya cuek, udah pokoknya Diki mesti ngurusin saya. Diki mesti ini, akhirnya saudara si Diki, one day, udah habis. Kamu ini ya istri jadi kamu mutil itu, udah saudara ya. Udah karena dia tahan saudara. Karena punya istri yang ego misalnya, udah tahan, akhirnya buang, wah. Akhirnya udah, berapa banyak orang yang begitu saudara. Ya, baru tahu, ada badai besar. Padahal sebenarnya apa kan? Ya kan, tahan dari blind spot kita nggak sadar. Yang kedua apa saudara, mungkin aja dari ketidakterampilan saudara. Ketidakterampilan kita. Kita seringkali parenting, itu terampilnya hanya standar dunia. Ya. Padahal saudara, kita perlu punya keterampilan standar Tuhan. Tapi seringnya orang tua fokusnya hanya punya keterampilan standar dunia. Akhirnya suatu hari anaknya berontak. Ya, langsung paling sadar, aduh Tuhan anak saya berontak. Pikirnya di badai. Padahal saudara, itu sudah terjadi tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya badai itu sudah ada, cuma belum besar saudara. Ya, ada apa lagi saudara, mungkin saja hal-hal yang lain, apa saudara, misalnya salah jalan, keputusan yang salah, sudah pasti saudara ya. Kalau saudara ambil keputusan yang salah, bisa-bisa ada badai besar mengamuk di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, apa sih dalam kehidupan kita. Atau misalnya saudara, awalnya ya karakter kita, misalnya suka marah-marah, kita terus jadi pemarah saudara ya. Udah pemarah jadi badai, marah terus, rumah tangga udah jadi kacau, jadi udah jadi badai ya. Karena itu sesuatu yang kita tidak realize. Tetapi apapun saudara, biar itu unpredictable situasi, biar mungkin badai itu datangnya dari hal-hal yang kita alami, keputusan-keputusan tidak bijaksana, tetapi biarlah saudara itu menjadi sarana yang efektif untuk melihat kita seberapa besar kita mengenal Tuhan. Amin. Seberapa kita tahu, kita percaya kepadanya. Bukan cuma kita percaya, ya, tetapi iman kita menjadi nyata. Kita dimanifestasikan dengan kita terus mengikuti kebenarannya, terus mengikuti ajarannya. Ya, bukan cuma kita percaya saja saudara. Tetapi iman yang teguh dan kokoh itu bisa dilihat. Yaitu dengan kita mengikuti ajarannya. Dengan kita mengikuti kemauannya Tuhan saudara. Dan seringkali saudara, kita mesti akui, ini kuping, ini mata. Seringkali kita matanya buta rohani. Mata kita buta rohani karena juga kuping kita enggak jelas. Melihat kegerakan Tuhan, melihat dengar suaranya Tuhan, kita udah gak kenali lagi. Karena apa? Comfort zone, apalagi di sini saudara. Setuju? Comfort zone kadang-kadang membuat kita jadi tumpul. Makanya Tuhan izinkan ada badai. Siapa yang sering kena badai? Enggak ya? Aman ya? Makanya ya, hati-hati ada badainya di sini. Seperti yang tadi saya sharing saudara ya. Hati-hati saudara ya. Ya, banyak memang di Australia sih yang aneh-aneh, unpredictable situasi itu enggak terjadi saudara. Tapi saya katakan bahwa kadang-kala yang di sini nih kayak gunung ya, ternyata meletus saudara. Nah itu yang kita harus perhatikan. Tapi apapun itu timbulnya, Tuhan mau kita mengenal Dia.
mengenal lebih dalam lagi, seperti tadi kita nyanyikan, lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi kita mengenal karakter Tuhan. Lebih tahu lagi anugerah Tuhan. Ya, amin saudara, lebih lagi kita nyatakan dalam tingkah laku kita. Ya, dan karakter-karakter apa yang Tuhan mau kita munculkan. Ya, sarana-sarana ini menjadi efektif kalau kita responi dengan baik. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara-saudaraku apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini adalah salah satu karakter yang Tuhan mau muncul lewat ujian, lewat badai, yaitu ketekunan. Tapi masih banyak lagi karakter yang Tuhan mau munculkan. Kerendahan hati, ada banyak karakter yang Tuhan muncul. Apa saudara? Mungkin juga kita punya karakter yang rela berkorban, yang tidak egois. Ya, nah saudara, ini akan mendewasakan kita kalau kita responi dengan baik saudara. Bagaimana kita menanggapi ujian atau badai hidup kita? Kalau kita salah meresponi saudara, kita salah meresponi dengan marah-marah, komplain, ya, maka hal-hal yang baik itu tidak terjadi. Iman kita tidak terbentuk menjadi iman yang tak tergoyahkan. Waktu badai itu terjadi, kita tetap ikuti apa yang Tuhan mau, itu semakin karakter ilahi kita kuat. Ya. Orang mau macem-macem, mau diapa-apain kita enggak kuat. Sampai Tuhan bilang, well done. Karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita. Makanya diperlukan badai saudara, kita menjadi dewasa dalam rohani. Nah saudara, kalau misalnya kita aman-aman aja, ya tadi saya tanya, udah pernah mendengar badai? Enggak ada ya. Berarti ini apa salah ya? Pak Gembala, kita kayak iman salah ya? Apa? Enggak. Karena enggak mau terbuka ya. Tapi saudara, ya kadang-kala kita pikir kita aman, tapi jangan salah. Tadi kita menyanyikan lagu bahwa kita ini pilihan Tuhan. Kalau kita pilihan Tuhan, Tuhan akan kejar. Hari ini ya badai ini dicuekin ya, perginya ke lain, enggak sadar nih, padahal ini lumayan nih, masalah ini lumayan nih, bisa mengubah nih, dicuekin, besok dicuekin, ya responnya salah. Tapi jangan salah, selama kita melek mata, Tuhan akan kejar karena kita ini pilihan Tuhan, saudara. Ya, capek nggak saudara dikejar? Capek loh. Jadi kalau saya bisa encourage, dan saya juga mau encourage diri saya sendiri, lebih baik kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita lebih baik bekerja sama dengan Roh Kudus. Melek mata, aduh Tuhan, apa nih yang terjadi? Ya, apa yang saya harus lakukan? Pelajaran apa yang dari Engkau yang saya harus terima dan lakukan? Saya renungkan dan lakukan apa yang Tuhan mau. Ya, sehingga terjadilah yang namanya iman tak tergoyahkan. Amin, saudara-saudara mau? Ya, saya pun mau saudara. Tidak menjamin kita rajin berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan senantiasa itu tidak terjadi adanya badai. Enggak ada yang bisa Tuhan menjamin seperti itu. Kita semua kena karena kita ini adalah pilihan Tuhan. Bukan hanya pendeta yang dipilih Tuhan atau orang yang rajin, tapi semua ini orang-orang pilihan Tuhan. Orang yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan juga adalah orang yang pilihan Tuhan. Dan ada rencana Tuhan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup. Salah satunya karakter ilahi. Pengenalan akan Tuhan lebih sungguh. Oleh sebab itu kita harus punya kelembutan hati, hati yang terbuka seperti Daud. Katakan Mazmur 139, 232, selidikilah aku ya Tuhan, ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, saudara. Ya, kalau masalah datang, kalau saudara nggak ngerti, ya, kalau kita mau masuk di dalam kelembutan hati, pakailah orang-orang yang ada di sekitar kita, paling dekat pasangan kita. Aduh, saya nggak ngerti nih masalah ini, apa ini yang terjadi? Ya, kita sama-sama
untuk membuka revelation-nya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Kita rendah hati, itulah selidiki. Bahkan yang seperti Ayub bilang, katakan, tetapi ia tahu jalan hidupku, apabila ia menguji aku akan keluar seperti emas. Emas berharga nggak saudara? Berharga. Kalau hidup kita menjadi seperti emas, maka itulah yang Tuhan cari. Kita masih berproses jadi emas. Ya, masih berproses saudara. Siapa yang udah merasa jadi emas? Ya sekarang kan emas mahal saudara ya, seperti ini ya. Siapa yang sudah jadi emas? Enggak, belum ya. Kita masih berproses, tapi waktu kita sudah jadi emas, makanya Tuhan bilang well done. Emas, udah jadi emas saudara. Luar biasa. Oleh sebab itu kita responi dengan benar, dengan positif, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang hormat kepada Tuhan waktu badai itu datang. Amin saudara. Sehingga kita aja menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, yang semakin menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, siapa yang mau? Saya mau saudara. Ya, saudara saya percaya saudara mau. Ya, kenali setiap ujian. Ujian itu datang setiap hari. Mungkin gak besar, tapi yang hal-hal yang sederhana. Kenali. Ya, itu supaya membuat kita menjadi pribadi yang lebih mulia dan mengenal Tuhan lebih dalam. Hal kedua saudara, apa yang diperlukan untuk mencapai iman yang teguh? Yang kedua adalah sadarilah kehadiran Allah yang tetap. Ya, kebenaran penting lainnya yang kita temukan bahwa Yesus menaiki perahu yang sama dengan para murid. Dia hadir waktu mereka belum mengalami badai. Tetapi ketika badai Tuhan juga hadir. Ya, tetapi apa yang terjadi? Yesus katakan muridnya kurang iman, padahal kehadiran Tuhan itu tetap enggak berubah. Tapi situasi di sini nih yang berubah. Murid-muridnya saudara. Nah ini juga kita juga ngalamin saudara. Ya, kita sebenarnya ngalamin seperti ini. Tapi kenapa bisa terjadi? Tuhannya sama, Tuhan ada. Karena kita enggak prioritaskan kehadirannya, kita anggap remeh, kita tidak memuliakan dia, menghormati dia. Kayak tadi pendoa tadi ya, di situ saya senang sekali. Dia katakan kita mau hormati Tuhan. Ya, itu baik adanya saudara. Kita jadi sadar bahwa Tuhan tuh ada di setiap musim kita. Kita enggak lupa saudara. Karena itu penting buat kita membangun iman yang teguh. Ya. Padahal saudara kalau kita itu tahu, kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan bukan cuma pribadinya, tapi juga dia atributnya, yaitu apa? Janjinya. Ya, bersama dengan kita saudara. Ya, tetapi karena kita remehkan, karena kita tidak hormati, kita tidak memberi tempat yang baik di hati ruang kita, di hidup kita, kita lupa. Kita bukan lupa pribadi juga, tapi kita lupa janjinya Tuhan. Padahal saudara kalau kita tahu dalam Alkitab ada janji keberhasilan. Dalam Yosua 1 ayat 36. Ada apa saudara? Di situ dikatakan kalau saudara baca Yosua 1 ayat 36. Waktu Musa meninggal ya, Allah memilih Yosua, dia mengambil peran kepemimpinan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yosua. Dia memimpin Musa, dia pun akan memimpin Yosua. Janji keselamatan, kalau saudara lihat di Mazmur 46 ayat 24, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, ini saya senang sekali ya. Dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah saudara, masalah-masalah yang datang dalam hidup kita itu bersamaan dengan rasa ketakutan kita menghadapinya. Ya kan saudara? Kalau kita lihat tadi Pemazmur ayat 2 ayat 3 katakan ada banyak bencana-bencana yang bisa mengganggu sukacita dan damai sejahtera kita. Tetapi dikatakan Tuhan adalah apa? Perlindungan yang memadai. Dia adalah keselamatan kita. Jadi waktu kita taruh pribadi Tuhan dalam hidup kita, kita kasih ruang yang tepat dalam hidup kita, kita menjadi sadar juga ada loh janji keselamatan.
buat kita di saat-saat yang sulit. Ya, ada loh janji perlindungan buat kita. Sehingga itu membuat kita iman kita kuat, saudara. Apalagi saudara janji kecukupan. Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini memang amanat agung, saudara. Tetapi ini juga refer segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, termasuk rencana-rencana Tuhan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kita perlu yang namanya penopangan Tuhan, kecukupan untuk kita bisa memenuhi rencana Tuhan. Untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini cukup, kita kurang, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya. Kurang apa saudara? Misalnya hal-hal yang kurang hikmat, ketahuilah aku memberikan kecukupan dan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Hikmat untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Tugas untuk menjangkau dunia melalui keluarga, melalui pekerjaan, saudara. Ya, oleh sebab itu saudara, kehadiran Tuhan itu harus kita hormati, kita harus taruh di tempat yang tepat di setiap musim hidup kita. Sehingga kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada walaupun di badai yang besar. Amin, saudara. Waktu beberapa tahun yang lalu, ya, sekitar kalau nggak salah tahun 2018, tapi ini merupakan salah satu monumen kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan monumen satu cara Tuhan untuk masukin saya menguatkan iman saya. Ceritanya begini saudara, awalnya paginya saya tuh dapat Habakuk 3 ayat 19. Kalau saudara baca ya, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Habakuk 3 ayat 19 ini saya terima waktu saya doa pagi. Saya nggak tahu saudara apa yang terjadi kan, ya udahlah Habakuk 3 ayat 19 ya, saya terima, saya pegang itu ya. Tapi tahukah saudara, pada hari itu apa yang terjadi? Kami pergi ke City karena harus attend Daniela graduation. Daniela graduation, terus udah gitu kita juga cap syukur dengan teman-temannya makan. Setelah pulang sore, saya dan Diki ada janjian. Mau ketemu orang, mereka minta untuk kita doain untuk mereka, untuk couple ini saudara. Waktu saya pulang untuk the next jadwal, maksudnya bukan the next saja, the next saya punya tugas dengan Diki. Saya naik bus, kita nggak naik mobil. Waktu naik bus kita aman lah ya, anak-anak aman, ketawa-ketawa, happy lah ya, namanya juga graduation anaknya. Turun saudara, ini mobil ini busnya bus tingkat. Anak-anak kan senang ya, excited. Dia tengok, jadi kita senang-senang turun, saya jalan, pas mau pulang itu, pas mau lagi jalan, saya realize dompet nggak ada saudara. Dompetnya hilang, dompet saya ketinggalan. Jadi waktu itu kita jadi kaget, aduh dompet mami ketinggalan. Dan saat itu saudara saya baru ambil uang. Jadi dompetnya agak sedikit gemuk, saudara bukan kurus. Kalau kurus ya udahlah tinggal telepon. Ini ada lumayan gemuk saudara karena memang ada kewajiban-kewajiban yang mesti bayar ya. Udah gitu ada kredit card, license. Akhirnya saudara udah balik lagi Daniela, Mikaela kita balik lagi naik bus, kita mau ngejegat itu bus. Karena bus itu kan balik saudara ya. Balik si Diki naik mobil. Yaudah naik mobil ya kita jegat mungkin di mana itu si bus ya. Akhirnya saudara saya balik lagi ke Winyat, kita nih bertiga yang ini sedikit naik mobil supaya ngejegat ini itu bus. Akhirnya nggak berhasil saudara, nggak berhasil. Aduh saya bilang, aduh gimana Tuhan. Ini sore, ntar sore saya udah ada janji, ya. Ini orang juga udah nunggu, apalagi dia juga lagi ada masalah saudara. Ya ini kayak udah dibagi dua nih, udah mau A apa mau B saudara.
Tapi Tuhan itu benar baik. Habakuk 3 bilang Tuhan itu kekuatanku. Habakuk 3 ayat 19 ini saya terima pagi itu saudara. Tapi benar-benar nyata bahwa Allah itu kekuatanku. Dia memberi kekuatan. Akhirnya saya jadi tenang saudara. Saya bilang gimana nih kata Sidiki, gimana nih? Kita mau pergi atau kita cancel, tinggal telepon kan. Dan kita terus-terus cari-cari ini si bos kemana ini ya. Karena kalau enggak kan juga lumayan saudara. Akhirnya kita putusin enggak deh. Kita tinggalin ini si galau-galau ini, ya udahlah nggak apa-apa deh, pasrah. Kita percaya Tuhan kekuatan dan diberi kekuatan untuk memilih keputusan yang tepat saudara. Saya tahu ini berat karena juga jadi nggak konsentrasi kan saudara. Tapi saya tahu juga Tuhan punya rencana untuk lihat, untuk memperlihatkan saya juga saya udah di mana saudara. Ya apa saya menyerah dan akhirnya udahlah gampang itu sebenarnya kan. Kita pikir oh tinggal gampang, tinggal telepon, cancel. Tapi atau kita honor tugas panggilan Tuhan walaupun kelihatannya sederhana. Ya ini memang sesuatu yang sepertinya gampang tapi enggak juga saudara. Karena Tuhan itu bekerja di dalam segala satu tugas-tugas yang sederhana. Tapi akhirnya saudara kita putus, udah deh biarin deh, udah deh kita berdoa. Kita bilang Tuhan kirimkanlah orang yang baik. Cuma itu doang saudara yang saya bisa keluar di mulut saya sama anak-anak saya. Kirimkanlah orang yang baik. Udah saya tinggalin, saya gak komplain, saya gak marah, saya gak ini. Pokoknya udah gak ini, saya pergi sama Diki ke tempat di mana kita janjian. Nggak taunya saudara apa yang terjadi, anak saya telepon, dia bilang mami itu si dompet diketemuin sama orang yang lagi pulang ke Rose Hill katanya. Jadi itu dompet diambil sama orang itu, kemudian itu si orang itu yang laki-laki saudara ya, ini dia lihat license saya, dia cari rumah saya, dia ketok-ketok, dia kembaliin itu dompet saya. Sampai sebegitunya. Tuhan memenuhi apa yang menjadi doa orang baik. Saya cuma bilang Tuhan kirimin orang baik. Saya udah gak bisa doa apa-apa lagi saudara. Gak bisa tuh Tuhan jangan sampai orang nemuin itu diperet-peret uangnya. Udah gak bisa saudara. Tapi saya cuma bilang Tuhan temuin orang baik buat tolongin saya. Tapi Tuhan temuin memang itu dompet sama orang baik. Ya, akhirnya itu orang kasih uangnya enggak itu, malah kadang-kadang kan kalau orang itu tinggal tak kasih siapa, saudara mana mau pernah cari-cari rumah gitu dikembaliin kan, pokoknya waktu nggak polisi kek atau apa kek, ini ke rumah saudara. Wah saya bersyukur karena Tuhan menjadi kekuatan saya untuk menentukan, bukan dompetnya sebenarnya, yang Tuhan mau kamu ada di mana nih? Mau galau-galau apa tugas panggilan kamu walaupun sederhana, bukannya KKR di mana, bukannya, oh saudara bukan, ini cuma sederhana ngelayanin 2 orang, ini cuma sederhana, kamu mau yang mana nih? Tapi puji Tuhan, Tuhanlah kekuatanku. Akhirnya Tuhan bekerja nih dari pikiran, perasaan semua, pilih yang ini, pilih yang ini, pilih yang ini, yang itu Tuhan selesaikan. Itu sebenarnya badai saudara, karena itu uangnya saya penting juga saudara ya. Bukan saya rela-rela hilang saudara, itu mean something juga saudara. Itu lumayan aja pasti badai karena hilang juga lumayan saudara. Udah kerja keras, udah berkeringat ya. Kalau hilang begitu lumayan saudara. Tapi Tuhan menghargai keputusan kita. Iman kita Tuhan hargai. Bukan cuma iman yang abstrak ya. Tapi iman yang nyata. Bukan Tuhan saya percaya tapi kita pergi kemana, enggak. Tapi Tuhan saya percaya, Tuhan kasih berikan terbaik terus ke tempat jalan yang Tuhan berikan. Lakukan saudara, itu yang nyata. Akhirnya Tuhan bekerja. Buat saya itu luar biasa, itu mukjizat buat saya. Itu mukjizat, ada orang mau nganterin malam-malam lagi saudara. Bukan siang loh, ini malam-malam saudara. Ketok-ketok rumah saya, anterin. Nih katanya dompetnya. Ya, ini adalah sesuatu yang biarlah itu boleh menjadi satu momen yang kita bisa pelajari dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Saudara mau saudara, saya nggak tahu Tuhan berkarya seperti apa, tapi saya percaya Tuhan pasti akan membuat sesuatu sehingga saudara bisa sadar bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap masalah badai hidup sehingga kita boleh mengenal Tuhan. Amin saudara. Ya. Dan akhirnya sama seperti murid-murid saudara,
biarlah kita tidak menganggap remeh kehadirannya. Kita mau percaya bahwa Dia ada selalu bersama kita untuk membantu kita mempertahankan iman yang tak tergoyahkan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, apa yang kita perlukan untuk mencapai iman yang teguh? Yakinlah akan kasih Allah yang berlimpah. Ya, yang terakhir kita juga ditekankan di sini saudara, kalau saudara baca ya di tempat tadi di ayat yang tadi kita sudah baca bahwa guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Ayat ke-38. Ya. Tuhan Yesus sedang tidur di tengah badai yang berbahaya, saudara. Seringkali ini menjadi pertanyaan saudara dan saya. Suka tanya nggak, saudara? Dulu kok nggak peduli sih? Kok nggak peduli sih? Saya lagi seperti ini, ya. Jujur ya, pernah ya. Adalah walaupun mungkin kata-katanya bukan nggak peduli, tapi Tuhan lihat nggak saya lagi gini atau nggak gimana? Pokoknya ada aja, saudara. Kata-kata yang menyiratkan. Murid-muridnya ini saudara pada saat masa-masa yang sulit. Tuhan, engkau kok gak peduli, kita lagi ada di tengah badai yang berbahaya. Ada kemungkinan Yesus tertidur saudara, karena apa? Karena kita mau Tuhan melihat bahwa Dia sedang menunggu reaksi kita seperti tadi. Dia sedang menunggu reaksi kita. Ya, seperti Abraham. Ya, gimana soalnya ujiannya saudara, ujiannya berat itu ya. Anak yang dikasihi itu harus dikorbankan. Ya, Tuhan minta, Allah minta dikorbankan. Kelihatannya enggak peduli, tapi suddenly saudara apa yang terjadi? Waktu dia membelokkan semua apa yang ada pada dirinya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan katakan, Tuhan berseru dari surga melalui malaikatnya, Abraham, Abraham. Dia katakan, jangan lakukan apapun terhadap anakmu. Sekarang aku tahu bahwa kamu percaya, penuh taat, dan tidak segan-segan menyerahkan anakku satu-satunya yang sangat kamu kasihi kepadaku. Ya, ada hal lain juga kenapa Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tertidur. Karena mungkin juga Tuhan mau kita tahu bahwa tetap loh dalam badai hidup itu kita mendapatkan kedamaian. Ya. Dalam hidup ini kita tetap damai, sama seperti Raja Daud saudara ya. Mazmur 3 ayat 27, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyari aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Raja Daud ini berhadapan dengan begitu banyak musuh saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi dia tahu. Waktu ayat ke-6 dia berseru, Tuhan menjawab. Ya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ya, Tuhan mau menyatakan bahwa dalam badai hidup pun kamu pun bisa punya damai. Jadi dengan kata lain, apapun itu saudara, kasihnya itu karena kasihnya ya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Dia sanggup memberikan kita kedamaian, ketenangan di dalam menghadapi badai hidup saudara. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Kita ini diciptakan karena kita dikasihinya. Ya, God is love. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya kalau kita ada badai hidup, Tuhan kasih Allah itu berlimpah dalam hidup kita. Ada favor, ada God's favor menyertai kita saudara. Tuhan bisa buka jalan walaupun sepertinya tidak ada jalan. Amin saudara. Satu saat waktu saya tinggal di Singapura, anak saya masih umur 3 tahun. Saat itu saya sedang setelah ibadah, ya ibadahnya itu waktu itu ada di hotel saudara. Itu rame sekali. Anak saya si Daniela umur 3 tahun, tiba-tiba kita lagi nunggu liftnya turun, terbuka kan ya, terbuka, rame karena itu memang gereja Indonesia. Ini anak lari saudara. Dia lari masuk ke liftnya. Dia lari masuk ke liftnya, tutup saudara. Saya masih di sini, dia masuk ke liftnya saudara. Saudara bayangin
langsung ini anak 3 tahun dia buka, itu lift buka dia nyelonong begitu gimana? Udah gitu ada misalnya orang nangkep gimana? Ya, udah gitu pokoknya banyak macam-macam kan saudara di sini nih. Itu bagaimana kalau itu anak, pokoknya ada orang ngeliatin, itu ibunya nggak ada, ambil gitu, gimana? Banyak lah namanya juga di negeri orang, aduh saudara benar-benar. Tetapi Tuhan itu Allah yang penuh kasih saudara. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma diam aja bengong. Aduh Tuhan bagaimana ini, bagaimana. Berapa lama saya tungguin, saya tetap di situ, saya nggak mau pergi, saya tetap di situ, saya tungguin. Enggak tahu bagaimana itu Tuhan malaikatnya, ada favornya, ada kasihnya yang berlimpah ruah. Teneng, enak saya hehehe. Dia keluar. 3 tahun saudara, aduh lemes. Aduh Daniela kenapa kamu masuk? Aduh mami udah nggak tahu dia cucuran saudara. Lemes saudara. Tapi itulah bagi saya itu badai saudara. Saudara mau itu badai buat saya. Ada banyak orang terlepas sama mamahnya, akhirnya dijual itu anak, itu ginjalnya, banyak lah macam-macam saudara. Ya kan banyak macam-macam saudara di dunia ini, aneh saudara ya. Tapi bagi saya itu adalah kemurahan Tuhan, kasihnya Tuhan besar. Saya hanya seorang ibu yang gak tahu, yang bengong saudara. Yang gak tahu mesti bagaimana, tapi iman yang ada di sini, yang terus Tuhan tolong supaya tidak goyah Tuhan perhitungkan. Kasihnya dia lepaskan buat saya. Kemurahannya, favornya Tuhan. Saudara boleh tawa-tawa, tapi saya itu kalau saya ingat suka nangis saudara. Betapa besarnya Tuhan itu saudara. Sampai kalau anak saya waktu itu, dia menikah, saya jadi ingat, aduh Daniela. Udah menikah, padahal dulu hilang. Saudara. Tapi saya merasakan betapa Tuhan itu penuh limpahan kasih. Jadi saudara tidak perlu takut. Saya pun tidak perlu takut kalau ada badai. Kalau ada cara-cara yang memang Tuhan mau reveal untuk kita betulkan hidup kita. Karakter-karakter kita saudara. Karena kita diiringi dengan kasih Tuhan. Kita diiringi dengan kemurahan Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan saudara. Dengan caranya yang ajaib. Sehingga kita confidence masuk dalam badai bersama dengan Engkau. Enggak khawatir Tuhan. Karena ada Engkau bersama saya. Kasih-Mu menyertai saya. Otoritas-Mu menyertai saya. Kuasa-Mu menyertai saya. Yang saya hanya perlukan, saya buka kuping. Saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam. Saat itu saudara kita masuk situ, maka iman kita makin dalam, iman kita tidak tergoyahkan, iman kita benar-benar sama Tuhan. Sehingga Tuhan one day bilang, Mira, you did well. Ibu Ruth, you did well. Ibu Mary, you did well. Lily, you did well. Semua orang di sini, you did well. Karena makin dalam kita responi dengan baik. Mau saudara? Amin. Kita mau seperti itu saudara. Karena ingatlah bahwa Tuhanlah penyelamatkan kita. Titus 3:4-5 katakan, Tuhan Allah penyelamat kita. Dia menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Tetapi karena Ia mengasihi hati kita. Karena ada belas kasihannya dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh sebab itu ada badai. Jangan takut, responi dengan baik, responi bersama dengan Roh Kudus, ya, open, lebar-lebar mata rohani kita, kuping kita mau masuk bersama dengan Dia dan akhirnya kita mengenal Tuhan, karakter mulia kita terlihat dan Tuhan disenangkan. Amin, saudara. Kita akan bangkit berdiri. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan ya untuk hidup kita, badai kehidupan kita tidak ya kita mau terus bertumbuh, lebih dekat kepadanya, mengenal lebih baik saudara, mengenal Tuhan lebih baik dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, Team Praise and Worship bisa maju ke muka. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau
Kita mau semakin dekat